K-pop standing berubah menjadi cyberbullying, penggemar Jungkook diretas hingga diintimidasi di media sosial. Penggemar K-pop dikenal karena dedikasi mereka yang penuh semangat kepada idola favorit mereka, tapi kadang beberapa dari orang-orang ini menunjukkan kenapa penggemar adalah kependekan dari fanatik dan bertindak lebih jauh. Dari membandingkan siapa grup pria atau wanita yang paling berpengaruh hingga idola mana yang punya keterampilan terbaik, perang penggemar ini dapat berkisar dari yang terjadi di gelembung virtual Twitter bersembunyi di balik profil anonim, hingga sangat mempengaruhi kehidupan seseorang atas apa yang mereka ungkapkan secara online. Kedengarannya agak ekstrim di K-pop, tapi bagi sebagian orang, tingkat obsesi selebriti mereka tidak mengenal batas, dan batas-batas yang berbatasan dengan pelaku kejahatan dapat dilanggar kalau seseorang menunjukkan bahwa mereka lebih memilih satu idola daripada yang lain. Baru-baru ini, penggemar untuk anggota BTS Jungkook diretas dan diintimidasi di media sosial, menyoroti sisi berbahaya dari para penggemar yang fanatik. Pada tanggal 5 April 2023, akun penggemar untuk Jungkook terlibat dalam aktivitas rutin di akun mereka. Ketika perubahan tiba-tiba dalam perilaku mereka sekitar pukul 6 sore, menunjukkan ada yang salah dengan halaman mereka dan akun mereka mungkin telah disusupi. Meskipun sebelum posting aneh di akun mereka membuat banyak posting rahasia yang menunjukkan komentar jahat yang diberitahukan kepada mereka melalui pesan langsung karena tidak berbagi dengan akun penggemar lain dalam fandom tip dan trik mereka untuk mendukung bias BTS-nya. Tidak sampai 1 jam kemudian ada akun berubah menjadi nada kejam, dengki dengan beberapa postingan aneh mulai dari pengumuman bahwa orang yang menjalankan halaman itu adalah anti, bersertifikat dan pembenci anggota BTS lainnya hingga gambar aneh. Banyak kepribadian yang akrab dan ceria dari admin yang menjalankan akun itu yang tidak pernah menghindar untuk memposting hal-hal yang berhubungan dengan anggota lain meskipun merupakan akun yang berfokus pada Jungkook yang terus-menerus melakukan hadiah dan pesta yang berfokus pada penggemar. Tidak butuh waktu lama bagi para pengikutnya untuk mengetahui bahwa akun itu telah disusupi oleh seorang yang jahat. Beberapa menit setelah postingan menyeramkan dibuat, peretas menjadikan akun itu pribadi dan kemudian menonaktifkan halaman tersebut untuk menghindari laporan. Administrator sebenarnya dari halaman itu kemudian akan membuat posting sekitar 2 jam setelah kejadian di Instagram story mereka. Mereka menulis, "Aku tidak dapat mengakses akun Twitterku, aku tidak mengetahui apapun yang terjadi di timeline. IG dan TikTok adalah satu-satunya yang dapat aku akses." Mereka kemudian menindaklanjuti dengan cerita lain yang akhirnya mengganggu secara samar memberitahu pengikut mereka tentang hal itu. Meneleponku atau mengemail kerjaku membuatku dipecat, lebih dari 5.000 perhatian email atasku mendukung JK. Aku harap kamu mendapatkan karma kehidupan karena aku kehabisan kata-kata. Aku harap yang terbaik untuk semua orang. Terima kasih. Menyakiti seseorang dalam kehidupan nyata atas siapa yang mereka sukai dalam grup dan memilih untuk memposting sampai-sampai meretas, membuat mereka dipecat di tempat kerja mereka dan meretas media sosial mereka adalah yang tercela dan salah satu bentuk kejahatan dunia maya. K-pop khususnya menjadi penggemar salah satu boy group BTS, boyband terbesar planet ini, seharusnya menjadi pengalaman yang menyenangkan, tidak menyusahkan sampai-sampai seseorang berkecil hati untuk menghapus diri mereka dari fandom dan sejujurnya menghapus sisa-sisa media sosial yang masih mereka kendalikan. Seperti yang dikatakan oleh Teen Vogue dalam publikasi mereka, hubungan parasosial bisa menjadi positif, tapi ketika hubungan parasosial menginspirasi tindakan agresif terhadap sumber minatmu atau terhadap penggemar lain, maka itu adalah waktu untuk menarik kembali dan mengarang energimu. Lebih baik lagi, refleksi diperlukan untuk berusaha menjadi versi dirimu yang terbaik. Apa gunanya melecehkan, mengintimidasi, atau memperlakukan seseorang? Mereka yang membuat akun palsu untuk memposting komentar atau pesan menyakitkan terlibat dalam perilaku pengecut dan berbahaya. Cyberbullying adalah masalah nyata dan tidak boleh dianggap enteng. Yang kedua, makan malam Peace-1 X Nike menarik selebriti top termasuk G-Dragon, Taeyang Big Bang, Jimin dan RM BTS, Jun Somi, Yeojin, dan Kazuhari Seraphim, dan banyak lagi. Kolaborasi antara merek fashion Peace-1 dan raksasa pakaian olahraga Nike telah menarik beberapa nama besar di industri hiburan. Acara makan malam bertabur bintang merayakan perilisan Kwondo 1 Panda berlangsung pada malam tanggal 6 April dan selebritas papan atas Korea diundang untuk hadir. Di antara selebritas yang hadir adalah Jimin dan RM dari grup K-pop global BTS, Taeyang, Kotkas, Jun Somi, Yeojin, dan Kazuhari Seraphim, Jo Se-ho,
Lee Soo-hyuk, Soyun, dan banyak lagi. Tentu saja G-Dragon, pendiri Peace-1, berada di pusat acara bertabur bintang ini. G-Dragon telah berada di garis depan kesuksesan merek itu. Dia telah berkolaborasi dengan Nike dalam beberapa tahun terakhir dan telah mendapatkan banyak pengikut di industri ini. Selera gaya artis yang unik juga menjadi pengaruh besar pada industri mode dengan banyak penggemar yang ingin meniru penampilannya. Media sosial dipenuhi dengan kegembiraan karena para anggota sangat bersemangat untuk melihat bintang favorit mereka di satu tempat. Fans sangat senang melihat RM dan Jimin BTS yang telah menetapkan tren di industri fashion dengan selera gaya mereka yang unik. Fans sangat senang semua selebriti terpanas di industri K-pop merayakan perilisan kolaborasi baru Peace-1 x Nike dan menunjukkan dukungan di studio seni G-Dragon. Yang ketiga, industri hiburan Korea mengalami lonjakan stok setelah Jimin menduduki nomor 1 bersejarah sebagai solois di Billboard Hot 100. Berita Jimin membuat sejarah sebagai artis solo Korea pertama dan satu-satunya artis solo Asia dalam 6 dekade terakhir yang mencapai nomor 1 di chart Billboard Hot 100 Amerika Serikat telah menggemparkan dunia dan diliput oleh artis besar. Korea Selatan secara khusus menyiarkan berita itu secara eksklusif dengan semua stasiun TV teratas melaporkan beberapa kali sehari di segmen berita mereka yang berbeda. Media cetak menjadikannya berita halaman depan dan banyak publikasi online juga meliputnya. Berita positif dan berdampak ini mendorong minat baru dari masyarakat umum di investor di industri K-pop, seperti yang terlihat dari dinamika langsung pasar saham. Beberapa media melaporkan bahwa seperti yang telah diamati dari data dari Korea Exchange, ada peningkatan yang signifikan dalam harga saham HYBE segera setelah berita tentang pencapaian signifikan Jimin mulai beredar, dan harga terus melonjak sejak saat itu. Menurut laporan, harga saham telah mengalami lonjakan setinggi 11,43% di beberapa titik dan lonjakan besar akan terjadi dalam waktu sesingkat hanya 13 menit. Ini menempatkan harga saham perusahaan di level tertinggi sejak Juni 2022 ketika BTS mengumumkan penghentian aktivitas grup untuk fokus pada proyek individu, sebuah perkembangan yang menyebabkan kekhawatiran tentang masa depan perusahaan, mengingat BTS menyumbang sebagian terbesar dari pendapatan perusahaan. Tampaknya pencapaian Jimin telah memulihkan kepercayaan investor dan publik terhadap perusahaan. Terlebih lagi, lonjakan harga saham ini tidak hanya berlaku untuk HYBE, tapi untuk semua perusahaan hiburan besar lainnya di tanah air yaitu SM, JYP, dan YG melalui efeknya. Ini adalah contoh lain di mana pengaruh Jimin yang tak tertandingi ikut bermain, dan meskipun mereka sudah tahu jenis pengaruh yang dimiliki Jimin, penggemar benar-benar kagum dengan skala dampaknya. Kesuksesan besar dari proyek solo Jimin tidak dapat disangkal dan para penggemar dengan senang hati menantikan masa depan perjalanan bersama. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.